Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Karena saya namanya paling atas, jadi saya duluan. Sebenarnya nggak apa-apa aja sih bolak-balik ya. Karena yang dibahas kayaknya beda juga. Sebelumnya saya sampaikan dulu, ini saya rekam wajah saya, sama suara saya, suara kamu, suara kita semua masuk. Cuman wajahnya wajah saya. Sebagai dokumentasi saya menguji gitu ya. Nanti saya upload di YouTube, boleh nggak? Boleh ya. Oke, yang penting ada persetujuan. Jadi nggak bisa dituntut nanti. Baik. Oke, Kadek. Kamu ini sebetulnya bikin apa? Bikin aplikasi atau bikin rancangannya aja? Aplikasinya Pak. Rancangannya Pak. Cuma sambil kan waktunya lama jadi sambil buat aplikasinya Pak. Jadi yang mana yang benar? Yang benar yang mana? Rancangannya Pak. Rancangan? Iya. Tapi judulnya sistem informasi. Berarti aplikasi yang bikin. Nah, pertanyaan saya gini aja, sudah saya balik aja. Kamu sudah bikin aplikasinya? Sudah Pak. Kira-kira sesuai dengan apa yang kamu bayangkan, itu berapa persen? Masih 50% Pak. 50%? Wah, tinggal separuh, sempat aja kayaknya. Satu semester lagi sempat aja. Bulan apa, Mei ya? Bulan Mei ya, bisa aja kayaknya selesai ya. Oke, aplikasi aja ya, karena judulnya sistem informasi. Iya Pak. Ya, yang penting itu dilengkapi dalamnya. Ya. Nah, sebetulnya masalahnya apa gitu di sana sehingga kamu tertarik buat bikin judulnya ini, ngambil masalah ini kenapa? Ya kan di sana masih manual Pak. Berpenjualan karya yang Sebelum sampai ke manual itu apa sih sebetulnya yang ada di sana itu? kan nanti Ya, NAPI ini apa? warga binaan Warga binaan itu apa? orang yang bermasalah Bermasalah. menanggung-jawabkannya di sana Pak. Di sana itu di mana? Di lapas Pak. Lapas. Oke, NAPI. Nah, Rapi Dana begitu supaya jelas ya, NAPI. Kenampi. Lain lagi ceritanya ya kan. Oke. Terus mereka itu apa? Mereka kan dibina di situ. Apa mereka itu? Selain dibina apalagi? Dibinasakan? Enggak ya? Apa? Selesai nanti kalau bebas mereka ada keunggulan gitu Pak. Bentar, sebelum sampai mereka bebas, ini mereka ini di dalam nih. Misalnya setahun, 2 tahun, kan menjalani hukuman ya. Ya, Pak. Selama menjalani hukuman itu apa aja yang dikerjakan mereka? Selama menjalani hukuman mereka diberi pengetahuan Pak. Nah, terus lanjut. Nah, Di luar oke. karya binaan Nah, ada tentang olahan kayu, olahan kayu. ya. Nah, Terus kue yang dimakan. oke, bikin makanan ya. Ya. Terus, Jadi menjualnya itu semanual, tidak cara- dipromosikan ke teknologi Pak. nah mereka itu jual, mereka tuh bikin ya. Ya, Bahan-bahannya tuh mereka sendiri kah atau gimana? tidak, bahannya itu sudah disediakan. Oke, sudah disediakan. Kemudian jadi nih, barangnya jadi. Ya, Terus dijual ini kepada siapa? biasanya itu nunggu event Pak. Nunggu event. Ya, Kalau ada acara, di mana acaranya? acara kalau event expo misalnya exponya di kantor gubernur, di sana jual Pak. Yang jual ini siapa? Si napinya kah atau Petugasnya Pak. petugas? Petugas ya. Tapi itu sebenarnya adalah produk hasil karya dari warga binaan. Iya Pak. Oke, kayak gitu ya. Itu akhirnya maksud kami itu terjual ini karena ada momen tertentu aja sehingga bisa terjual lebih banyak gitu. Iya Pak. Gitu. Untuk membantu. Kalau hari-hari biasa caranya gimana? Itu menjualnya waktu ada orang kunjungan Pak. Orang kunjungan ke lapas, Ya. ya. Kan mereka ada besukan Ya. narapidanya. Nah, baru ditawarkan di situ Pak. Ditawarkan ke yang membesuk ini. Iya. Dipajang itu kan sana? Oh, Dipajang. iya. Ada etalasenya gitu Iya, ya. ada Pak. Ada yang beli nggak? Nah, kebetulan Selama kamu tahu ya, setahu kamu aja. tidak ada. Belum ada. Ya. Ya, karena memang tidak terpublikasi ya, karena di dalam sana aja. Ya. Atau lapasnya punya toko misalnya di luarnya itu ada? Nggak ada ya? Tidak ada. Oh, oke. Sehingga itu yang jadi dasar Ya. untuk supaya bisa itu laku gitu terjual, kamu maunya dipasarkan secara luas Ya. gitu. Oke lah, nggak ada masalah.
Jadi masalah sebenarnya apa? Masalah apa nih Pak? Ya masalahnya kamu angkat ini kan ada tuh, kalau dikerucutin dari semua itu tuh ada tuh pokok masalahnya, itu masalah penerbitannya. Oh, Pak. Promosi penjualan. Oke, promosi penjualan. Oke. Nah, nanti disesuaikan di naskah kamu ini karena kamu nulisnya di rumusan masalah, kamu masih nulisnya bagaimana analisa dan rancangan. Padahal kamu bikin aplikasi nih, karena judulnya sistem informasi ya. Ya, judulnya sistem informasi. Jadi bagaimana misalnya merancang dan membangun sistem kayak gitu. Gitu ya. Merancang dan membangun gitu. Analisa itu tidak baku kata-katanya, yang benar analisis. Kalau masih menggunakan analisis, kalau ada analisa di dalam ganti analisis gitu ya. Karena itu yang baku. Dicek di KBBI daring, Kamus Besar Bahasa Indonesia online itu ya. Kemudian batasan masalahnya kamu sesuaikan apa aja yang ada di dalam, yang kamu tawarkan di dalam fiturnya itu apa aja. Misalnya saya sudah akses tadi alamat itu, ternyata cara belinya nanti kontak WA gitu ya. Iya Pak. Nah itu ada nggak disebutkan di sini? Belum ya. Itu kan di batasan masalah masuk. Nah, jangan sampai orang ngira bahwa ini nanti bisa seperti marketplace. Oh, enggak Pak. Enggak kan? Enggak, karena saya sudah coba, enggak kayak gitu. Ya, berarti perlu disebutkan di batasan masalah. Jadi misalnya cara belanja gimana, cara nyarinya itu apa fiturnya maksud saya. Ada fitur cara belanja misalnya, nanti diarahkan kemana, ke nomor WA misalnya, itu dimasukkan di sini. Berarti terpusat ya, yang jualnya satu orang aja ceritanya. Oke. Terus kamu membahas juga nggak? Ini kan karyanya kan karya dari warga binaan. Iya Pak. Itu kalau terjual itu mereka dapat bagian apa enggak? Dapat Pak. Dapat. Iya. Kamu bahas enggak? Nggak ada. Nggak dibahas di sini? Iya. Oke, nggak apa-apa. Tapi ada dapat gitu. Iya. Berapa persen tahu kamu? Setengah persen Pak. Setengah persen? Iya. Setengah persen dari apa? Dari keuntungannya? Keuntungan. Berarti kalau harga produknya 10.000, marginnya itu misalnya di situ 5.000, berarti 2.500. Iya. Ini sebutin kalau misalnya tidak membahas di batasan masalah, tidak membahas pembagian hasil dari itu. Ya. Nah, pertanyaan saya itu lagi, diketahui nggak itu nanti itu? Ini produk buatannya siapa gitu? Kalau di sana nggak ada. Nah, secara baginya gimana? Kan yang dapat pelatihan itu sudah ada nama-namanya Pak. Nah, Nah nanti disortir siapa yang bisa menjual, nanti dibagi semua rata. oh ini bagi rata semua. Iya. Kepada yang sudah pelatihan dan sudah bikin produk itu. Iya. Ya, nah itu kita nggak bisa masuk lebih dalam gitu ya, karena urusan orang di dalam itu. Oke, kemudian ada beberapa bagian yang perlu disesuaikan di dalam ya. Penulisan itu disesuaikan. Saya nggak bahas penulisannya lagi, ya, esensinya aja. Di halaman 8 itu kamu ada menyebutkan menurut apa ini? Barthes. Susah bacanya nih, orang mana nih? Halaman 8 itu bagian atas. Itu kan kamu menyebutkan ada block building. Iya Pak. Itu kamu dapat referensinya dari mana? Dari Google Pak. Dari Google. Ada gambarnya nggak itu block building itu? Ada gambarnya ada nggak? Nanti dicari ya. Ini ada 6 kan? Iya Pak. Ya, dari blok input sampai dengan blok control. Nah ini dicari gambarnya supaya lebih jelas gitu. Karena ini kan ngawang-ngawang nih, maksudnya gimana ya? Gitu. Gambarnya ya. Iya Pak. Selanjutnya untuk referensi, kamu ini bikinnya pakai aplikasi apa enggak? Pakai Pak. Apa? Visual. Hah? Visual. Bukan referensi. Ini yang daftar pustaka, kutipan-kutipan. Visual. Enggak manual berarti ngetiknya. Iya. Maksudnya pakai aplikasi, pakai fitur punya Word apa enggak? Enggak. Gimana Pak? Bikin daftar pustaka, bikin kutipan di dalam ini kan ada menurut siapa gitu, sumber nih kayak gini kan, budayawan et al. Ini diketik manual atau otomatis? Ketik manual. Manual. Otomatis Pak. Pakai apa kalau otomatis? Pakai Word Pak. Pakai Word. Menunya menu apa? Kalau di Word itu, kalau pakai Word. Pakai Mandele Pak.
Pakai Mendeley. Kalau Mendeley bukan punya Word ya, tapi itu plugin. Jadi Mendeley-nya diinstal, masuk di Word gitu. Oke, bagus kalau pakai itu. Ya harus pakai itu memang. Nah, tahu nggak gaya citasinya apa? Gaya stylenya dipilih itu apa? Tahu nggak? Stylenya nih, cara nulis ini menurut Kurniawan, H, 2021. Itu cara nulis dari mana? Oh ada et al itu. Itu gaya kutipan apa namanya? Tahu nggak kamu? Ini sudah lama Pak. Oh sudah lama, ya sudah kalau sudah lama. Ya kita pakai Harpa Tanglia ya, jadi harus sesuaikan. Nanti 2 tahun yang lalu. Gak usah disebut. Nah selanjutnya lagi ya, ini karena teori ya, berkaitan dengan UML. Kamu ini masukkan teorinya panjang banget, ada struktural diagram lah, ada apa, behavior dan seterusnya. Tapi yang kamu gunakan nggak semuanya. Jadi saran saya kurangi aja. Tapi yang ada, yang dipakai aja, yang dimasukkan. Kamu pakai UML itu apa aja? UML-nya apa aja? Saya tanya. Diagram UML yang kamu pakai apa aja? Sequence sama use case sama activity. 3 aja ya? 3. Diagram yang lainnya ada? Diagram apa yang lain? Ada. Di teorinya ada. Ya, saya sebut aja. Ada ERD. Di teori kamu kan ada ya? Iya, karena sudah 2 tahun sih ya jadi. Oke. Nah, itu diambil yang kamu pakai aja. Gak usah teorinya sampai ada di sini, ada objek diagram, ada komponen diagram, kamu kan nggak pakai. Yang kepakai 3 itu tadi kan? Teori itu yang kamu masukkan lengkap dengan dilengkapi dengan notasinya, gambar-gambarnya itu menunjukkan apa supaya orang tahu ini kotak buat apa ya, seperti itu. Kok ada gambar orang di situ tuh apa gitu teorinya kan ada tuh, kotak gambar ini apa maksudnya, namanya apa, masukkan itu sesuai dengan kalau use case apa aja, kalau activity apa aja, supaya lengkap gitu ya. Tapi nggak usah semuanya yang sampai kelas diagram nggak digunakan, berarti nggak usah dimasukin. Nah gitu ya. Nah selanjutnya lagi ada bagian yang perlu dipindahkan ya. Dari bab 2 itu ada kayak HTML, PHP, MySQL, CSS, itu pindahkan ke bagian 362. Situ ada analisis kebutuhan perangkat lunak, kamu masukkan di situ. Karena PHP itu bukan teori, HTML itu bukan teori, itu produk ya, produk itu ya, dipindahkan ke halaman 35 yang dari halaman 19 sampai ke 21 yang HTML itu nah sampai sebelum UML itu kan ada satu tuh apa ya? Nah itu dipindahkan ke 362 poin 362 halaman 35. Oke, masukkan ke situ. Sebentar ya. Terus kamu juga memasukkan DFD, tapi kan nggak digunakan. Nggak usah, hapus saja, kurangin aja, ya. Nggak usah, hapus saja DFD. Tapi nanti nomor urutnya disesuaikan. Sampai ke simbol-simbolnya nih hapus saja, karena nggak dipakai. Nah terakhir sisanya Bapak Ibu yang lain. Ya. Terakhir, kamu kan bikin aplikasi ya. Pertanyaan saya adalah apakah dia menggunakan database atau enggak? Enggak Pak. Hah? Kita langsung ke WA. Jadi gimana? Masuk. Pakai database apa enggak? Enggak Pak. Enggak. Di mana tempat nyimpan barangnya? Oh ya. Berarti pakai database-nya. Ya. Database untuk nyimpan produk paling enggak kan gitu ya. Nah, masalahnya tabelnya itu belum ada di sini. Saya sudah akses tuh tadi ya, ada nama produk, ada harga ya, itu gambarnya ada juga.
nyimpennya di mana kalau nggak ada database-nya? Oke ya. Nah, itu nanti dimasukkan. Kemudian dilengkapin lah gambarnya. Desain interface-nya belum ada kan? Apa kamu kerjakannya belakangan nih? Programnya jadi dulu baru desainnya. Ya terserah, nggak apa-apa, tapi nanti masuk sini. Gitu ya. Apakah misalnya kamu anggap sudah jadi, misalnya ini aja dulu, misalnya ya seperti itu tampilannya, boleh lah. Masukkan aja di sini. Ya. Ya saya kira itu aja dari saya ya. Jadi nanti konsultasinya kirimkan saya file PDF aja lewat WA aja sambil saya koreksi gitu ya. Oke. Sebelum saya akhiri, ini ada 3 barang ini buat apa? Buat saya. Ya. Buat ibu nggak? Ada masih. Oh ada. Maksudnya kan buat bapak aja soalnya. Ada tujuan apa ini? Nggak ada ucapan terima kasih. Terima kasih karena apa? Karena sudah hadir. Pak. Karena sudah hadir. Ya, berarti hadir aja sudah dikasih gitu ya. Ya. Ya, saya menghargai. Oke, saya terima ya. Saya sampaikan terima kasih, tapi tidak ada tendensi apa-apa ya. Iya, Pak. Tidak ada mempengaruhi apa-apa. Tidak ada. Oke, ya. Ya, saya kira cukup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya kembalikan ke moderator. Silakan.